Perkenalkan, nama saya Maldini, dari kelompok 13, eee, yang ditemani oleh rekan saya, yang bernama Bahrul Ulum. Eee, di sini kami ingin melengkapi nilai akhir kami, nilai UAS, matkul metode penelitian kualitatif. Di sini kami ingin menjelaskan metode semiotika yang telah kami susun di dalam PPT. Yang pertama itu definisi semiotika. Metode semiotika adalah teknik analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis tanda atau simbol dalam teks secara sistematis. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari makna dari tanda, baik yang dapat diamati maupun tidak, untuk dijadikan informasi bagi hayatnya luas gitu. Mungkin sedikit saja dari definisi yang kami jelaskan, yang mungkin langsung lanjut ke konsep-konsep metode semiotika. Yang pertama, konsep-konsep metode semiotika itu ada 3 yang telah kami paparkan di PPT. Yang pertama itu tanda, yang berarti atau aspek material yang terdiri dari suara, huruf, gambar, gerak, dan berbagai macam bentuk. Yang kedua itu penanda signifer, mencakup hal yang dilihat, didengarkan, dan dikatakan. Yang ketiga itu petanda signified, yang terdiri dari mental, pikiran, dan konsep semiotika dapat diterapkan pada berbagai media, yang seperti salah satu contohnya media massa, film, maupun musik gitu. Mungkin langsung lanjut ke macam-macam metode semiotika. Macam-macam metode semiotika itu terdapat 3 juga. Yang pertama itu semantik, yaitu hubungan antara tanda dan hal yang terlihat secara jelas. Yang kedua itu sintaksis, yaitu hubungan antara sifat formal dari sebuah tanda dan simbol yang berkaitan dengan tata cara pembentukan frasa dan kalimat. Yang ketiga itu pragmatik, yaitu kajian terkait dengan bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan, pengertian, dan pemahaman bahasa itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Bahrul Ulum. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yakni Maldini. Di sini saya akan menjelaskan uh, semiotika menurut para ahli dan jenis-jenis dari semiotika itu sendiri. Yang pertama, menurut para ahli, yakni saya akan menjelaskan para ahli yang pertama itu, yakni dari Charles Sanders, di mana ia mengatakan bahwasannya ilmu semiotika itu ilmu yang mempelajari pertandaan dan segala hal yang berkaitan dengannya. Charles ini merupakan tokoh ilmuwan pertama yang mempelajari semiotika dan pendiri dari pragmatisme. Adapun di sini ada beberapa uh, kaitan berkaitan dengan semiotika dari Charles. Yang pertama itu ada model triadik, di mana Charles mengembangkan model ini terdiri dari 3 elemen, yaitu representamen, objek, dan interpretan. Model ini biasa dikenal juga dengan sebagai teori segitiga makna. Lanjut ke selanjutnya ini tanda linguistik, di mana Charles menaruh perhatian pada tanda linguistik ini, namun tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang satu-satunya yang terpenting. Ada juga tanda dan objek. Charles ini berpendapat bahwasanya tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang merupainya.
ada tanda dan makna. Charles ini mengatakan bahwa makna yang dihasilkan dari ran dari rantai tanda yang kemudian menjadi interpretan. Selanjutnya ada tanda dan interpretan, di mana Charles membedakan 3 macam interpretan, yakni rem, disensik, dan argumen. Lalu ada tanda dan hubungannya dengan kenyataan, di mana Charles ini membagi tanda menjadi 3 berdasarkan hubungan dengan kenyataan, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Baik, selanjutnya yakni teori semiotika dari Ferdinand de Saussure, di mana Ferdinand ini adalah seorang ahli bahasa asal Swiss yang diindikan sebagai bapak semiotika modern. Dan juga konsep-konsep yang diperkenalkan Ferdinand ini masih relevan hingga hari ini ya, di mana konsep tersebut mempengaruhi pemikiran dalam berbagai disiplin ilmu seperti sastra, seni, dan media. Adapun beberapa konsep dari Ferdinand ini eh, yang paling utama itu terkait signifier dan signified, di mana signifier itu penanda dan signified ini petanda, di mana tanda adalah kesatuan dari signifier penanda dan signified adalah petanda. Terus ada konsep selanjutnya itu language dan parol, dan ada sinkronik dan diakronik, dan ada sintakmatik dan pragmatik, dan makna yang disebut oleh proses seleksi dan kombinasi tanda. Makna ini dihasilkan oleh proses seleksi dari kombinasi tanda sepanjang poros sintakmatis dan pragmatis. Baik, selanjutnya yakni teori semiotika dari Roland Barthes, di mana Roland ini menjelaskan bahwasannya semiotika ini ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu memaknai tanda-tanda. Roland ini seorang ahli semiotika ternama, di mana ia berpendapat bahwasannya semiotika ini bertujuan untuk memberikan makna pada tanda-tanda yang membentuk suatu bahasa kompleks. Tanda-tanda tersebut bisa berupa lagu, musik, not musik, logo, gambar, atau mimik wajah hingga gerak tubuh. Roland juga mencetuskan model analisis tanda signifikansi menjadi 2 tahap, yakni denotasi dan konotasi. Denotasi itu sendiri yakni tingkatan makna pertama dan paling sederhana dari sebuah gambar. Denotasi menjelaskan hubungan antara tanda dan rujukan dengan realitas. Dan ada konotasi di mana makna yang dikaitkan dengan gambar di luar tingkat denotasi. Konotasi memperjelas antara penanda dan tanda, di mana tanda tidak langsung dan tersembunyi di belakangnya. Baik, beralih kepada jenis-jenis semiotika. Terlebih dahulu terkait para ahli itu masih banyak pastinya para ahli yang mempelajari semiotika. Namun itu tadi itu dari 3 tokoh tersebut sudah cukup menjelaskan semiotika itu bagaimana. Mungkin lanjut ke jenis-jenis semiotika. Ini jenis semiotika secara umum. Ada beberapa, lumayan banyak juga. Yang pertama ini semiotika murni, di mana semiotika ini mempelajari tanda-tanda dalam dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan konteks atau makna yang terkait. Seperti contoh, menganalisis struktur simbol dalam bahasa isyarat. Yang kedua ini semiotika deskriptif. Semiotika ini mempelajari tanda-tanda dalam konteks tertentu yang menggambarkan atau mengklarifikasikan tanda-tanda tersebut. Dengan contoh, misalnya menganalisis tanda-tanda dalam iklan televisi untuk memahami pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen. Selanjutnya ini semiotika terapan, di mana konsep ini menerapkan prinsip semiotika dalam bidang-bidang tertentu seperti sastra, film, periklanan, atau media massa. Contohnya yakni seperti menganalisis tanda-tanda dalam sebuah novel untuk memahami tema dan pesan yang terkandung di dalam novel tersebut. Lanjut, ada semiotika naratif. Semiotika ini mempelajari tanda-tanda
dalam konteks narasi seperti mitos, cerita rakyat atau film. Contohnya bisa seperti memahami struktur naratif dan makna yang ingin disampaikan kepada penonton dari film tersebut. Ada juga selanjutnya ada semiotika visual, di mana semiotika ini mempelajari tanda-tanda visual seperti gambar, foto, simbol dalam konteks komunikasi visual. Contoh dari ini yakni memahami desain dari logo untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh merek atau perusahaan. Dalam hal ini untuk logo sendiri seperti halnya kayak di logo BB, pastinya kan ada makna tersirat di dalamnya itu untuk menjelaskan ada apa saja gitu. Lanjut semiotika sosial, di mana semiotika ini mempelajari tanda-tanda dalam konteks sosial dan budaya, serta bagaimana tanda-tanda tersebut membentuk makna dalam masyarakat. Contohnya seperti dalam budaya populer, seperti meme atau hashtag, untuk memahami bagian pesan dan makna tersebar di media sosial. Pastinya kita sudah tahu sendiri, kita sebagai media pengguna sosial pasti banyak lah meme-meme yang ada di meme dan hashtag yang ada di TikTok misalnya gitu. Lanjut ada semiotika linguistik. Semiotika ini mempelajari tanda dalam bahasa dan sistem komunikasi verbal. Contoh yakni kalimat atau frasa untuk memahami struktur bahasa dan makna yang terkandung di dalamnya. Seperti halnya kita orang mengucapkan sesuatu itu pasti ada makna tersirat di dalamnya. Ketika orang menyinggung atau segala macam. Dan yang terakhir itu ada semiotika musik, di mana semiotika ini mempelajari musik dan bagaimana tanda-tanda menghasilkan makna dan emosi. Pasti kita tahu lah gimana ada salah penyanyi misalkan menyanyikan sebuah lagu dengan makna yang sangat dalam sampai kita itu terbawa suasana di situ, bisa jadi sampai menangis dan terharu gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, penjelasan singkat dari saya. Kenapa ini termasuk penjelasan terpenting dan utama dalam metode semiotika. Dan pastinya untuk mempelajari semiotika ini cukup gampang dan juga mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana kita mengetahui semiotika itu berfungsi, dan juga kita dapat melihat arti atau makna lah di suatu kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya tadi logo BB pastinya ada makna di situ, tersirat di situ. Dan juga ada seperti halnya fisip yang identik dengan sebuah kata, satu keluarga itu pastinya ada makna juga di dalamnya. Dan itu bisa kita praktekkan dan kita bisa memahami lebih dalam sebuah, entah itu dalam sebuah foto, dalam sebuah gambar, dan dalam sebuah peribahasa dan bahasa yang kita gunakan sehari itu ada makna yang tersirat di situ. Mungkin cukup itu dari kami berdua. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.